Sebelum dia menjangkiti tubuh langit lainnya, maka harus dioperasi, harus dipangkas. Nah, begitulah cara kami di dalam mengajarkan Islam ini. Kepada orang yang zalim, kami harus tegas, kami harus tegas, kami harus keras kepada mereka. Berarti diperingati dulu Bang ya? Silakan. Silakan. Berarti apapun keadaannya, istilahnya kalau kurang cocok dalam keadaan atau situasi itu diperingati dulu Bang ya? Jangan langsung dijungi atau di apa ya? Betul sekali, betul, pintar anak ini. Lanjut. Kan perintahnya di Islam itu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan jalan yang benar. Dan perintahnya berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Begitu. Tidak melakukan kekerasan Bang ya? Tidak ada Islam melakukan kekerasan kepada orang yang tidak memerangi Islam. Di mana itu terjadi? Gak pernah itu terjadi. Jadi contoh di Indonesia tragedi yang kemarin itu yang memerangi itu siapa Bang? Dalam konteks itu yang mematahkan salib itu, yang menurunkan itu, yang memerangi itu siapa? Nah, itu oknum, itu melanggar itu. Saya juga mengutuk keras orang yang merusak rumah ibadah. Saya sendiri komen di situ. Ini dilarang, nggak boleh merusak. Kalau itu bukan tempat ibadah yang sah, jangan dirusak. Laporkan pada pemerintah setempat, biar pemerintah kemudian yang mengeksekusi. Tidak boleh. Rumah-rumah yang ditempati orang untuk memuji Tuhannya jangan dirusak. Sekalipun itu tidak sah, kan ada pemerintah. Nah, nanti biar pemerintah yang meratakan dengan tanah, jangan kita. Tidak boleh main hakim sendiri. Saya mengutuk keras orang yang merusak tempat ibadahnya orang. Saya sebagai ketua pembina Apologet Islam Indonesia menyatakan sikap lebih awal. Saya katakan tidak boleh, itu tempatnya orang menyembah kepada Tuhannya mereka. Hormati itu. Kalau ada yang keliru, ada yang salah, sampaikan kepada pemerintah. Sampaikan kepada pemerintah. Kalau toh pemerintah diam, datang di situ, ramaikan di sana, tapi jangan merusak. Jangan merusak. Datang rame-rame, 1 juta orang di situ berkumpul. Ada apa? Ini Pak, kami tidak akan meninggalkan tempat ini kalau tempat ini tidak kemudian ditutup. Jangan rusak, nggak boleh. Apalagi lambang salib itu lambang agamanya orang, nggak boleh. Islam tidak memerintahkan kayak gitu. Nabi Muhammad saja dalam masa perang tidak boleh merusak rumah ibadah. Dalam perang loh. Apalagi dalam keadaan damai begini, kurang kerjaan. Datang rusak tempat ibadahnya orang. Itu nggak ada. Islam mana? Dalam kaidah Islam mana membolehkan itu? Tidak bisa. Makanya perintah Al-Quran, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Apa maksud wa ulil amri minkum? Taatilah pemerintah yang ada di antara kalian. Maka ketika ada hal seperti itu, umat Islam sejatinya memiliki jalur hukum ke pemerintah sebagai pemimpin. Pemimpin nanti yang akan menetapkan apa yang pemerintah lakukan terhadap keadaan yang tidak seharusnya. Dia tidak ada izin, laporkan ke pemerintah. Bukankah izin-izin itu berkaitan dengan pemerintahan? Maka pemerintahlah yang memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, umat Islam tidak boleh Anda merusak meskipun itu tak ada izinnya, tidak bisa. Kenapa? Karena tempat itu nanti setelah tidak mereka jadikan, saudara kita Kristen tak jadikan sebagai rumah ibadah, kan bisa rumah tinggal. Betapa banyak saudara-saudara kita yang bisa tinggal di situ, bisa bernaung di sana. Kenapa harus dirusak? Apa salah bangunan itu? Kan nggak ada. Yang keliru adalah orang-orangnya. Laporkan. Jangan kau rusak rumah ibadahnya orang, nggak boleh. Saya kalau tempat saya di situ, saya pasang badan di situ, Bang. Saya kasih sliding gunting kalau ada umat Islam mau merusak, nggak boleh. Apa dalilmu? Apa dalilmu? Ayat suci di mana tertulis? Surah apa? Ayat berapa yang menerangkan itu rusak rumah ibadah? Di mana? Hadisnya di mana? Nggak ada. Dalam masa peperangan saja Rasulullah mengatakan jangan kau merusak rumah ibadah. Rumah ibadah orang Kristen, Nasrani, Yahudi, siapapun, tidak boleh dirusak. Harus kita menghargai. Kan yang merusak ini kan cuma manusianya yang memerangi kita, yang diperangi, bukan rumah ibadahnya. Makanya ketika Indonesia itu
mengusir penjajah Belanda, penjajah Belanda meninggalkan rumah ibadah. Rumah ibadahnya itu dilestarikan, Bung, sampai hari ini. Karena karena umat Islam, pahlawan-pahlawan ini adalah orang-orang yang berilmu, melindungi rumah ibadah. Jangan kau rusak rumah ibadahnya. Makanya di Makassar, rumah gereja dari pastor dari Katolik Protestan itu berdiri kokoh sampai hari ini. Karena umat Islam melarang. Apalagi kalau cuman rumah tinggal, kok dirusak rumahnya orang, nggak boleh. Ada lambang salib, ya biarkan orangnya yang turunkan. Nasihati, ingatkan, Pak, ini kan melanggar undang-undang. Nah, nanti orang Kristen juga melakukan hal yang sama. Ketika di tengah-tengah mereka ada umat Islam yang mendirikan masjid tanpa izin, jangan juga dirusak, tapi laporkan pada pemerintah. Jangan sampai main hakim sendiri. Jangan. Kita kan saudara seagama, sebangsa dan setanah air. Kita mendudukkan perkara keyakinan kita ini terhadap negara yang melindunginya. Jangan saling serang. Besok gereja yang diratakan, hari ini masjid. Wah, bukan itu tujuan kita, bukan. Itulah gunanya kita belajar Al-Quran. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kecuali pemerintah memerintahkan, ratakan bangunan itu. Nah, apakah kita yang punya kewajiban untuk meratakan? Bukan. Ada aparat pemerintah. Aparatlah yang meratakan itu secara dinas, bukan pribadi-pribadi. Untung-untung juga kalau yang meratakan itu orang sholat. Sosokan rusak rumah ibadahnya orang, sholat pun tak pernah. Wah, Berarti nggak boleh. yang pelaksana kasus kemarin itu orang yang tidak menaati ajaran agamanya lah berarti ya. Yes, betul. Tidak ada dalil di Islam merusak rumah ibadah. Saya bisa pertemukan dengan saya orang yang mengatakan boleh merusak agama rumah ibadahnya agama. Tidak boleh. Berarti dia bukan Islam, Bang. Islam, tetapi tidak menjalankan agama ajaran Islam. Oh, tapi tadi Abang bilang tidak ada Islam yang melanggar yang tadi Abang bilang itu. Tidak ada Islam. kaidah, tidak ada kaidah di dalam Islam. Tidak ada surah di dalam Al-Quran, tidak ada ayat di dalam surah yang mengajarkan merusak rumah ibadahnya orang di luar Islam. Nggak ada. Pertemukan saya dengan ulama atau kiai yang membolehkan itu. Nggak ada. Tidak boleh. Nabiku Nabi Muhammad perang beberapa kali, tetapi dia tidak pernah menyentuh rumah ibadah. Dia melindungi rumah ibadah, dia melindungi anak-anak, dia melindungi orang tua, dia melindungi tokoh-tokoh agama. Itu nabiku itu. Kalau beliau memimpin peperangan, ada tempat ibadah, di situ ada tokoh, sebagai misalnya ada rabi Yahudi di situ, tidak boleh dibunuh. Kenapa? Karena biar bagaimanapun rabi-rabinya ini, imam-imamnya ini, pendeta-pendetanya ini akan mengajarkan umatnya untuk berlaku baik. Jangan dibunuh orang yang menjadi guru. Mereka itu adalah guru-guru, pendeta guru, rabi guru, mengajarkan umatnya untuk berlaku baik. Jangan kau bunuh itu, karena itu adalah orang yang mengajarkan kebaikan di tengah-tengah umatnya. Tidak boleh. Yang diperangi itu yang cukup memerangi. Itu kaidah dalam Islam. Makanya waktu terjadi di Poso, kita beberapa kemudian, saya tidak pernah merusak rumah ibadah, nggak pernah. Dan saya tidak pernah senyap kalau saya bergerak. Dulu ya, nggak pernah senyap kalau saya bergerak. Boleh tanya Ustaz Jim itu. Pasukan yang dari kampung saya tidak pernah senyap dalam bergerak. Saya, wallahi, dari sudut kampung sampai di sudut sana, saya teriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di tengah-tengah perkampungan, tidak ada sembunyi-sembunyi. Kalau laki-laki keluar, 3 malam saya, Bung, masuk pada itu dalam keadaan perang. Wallahi, 3 malam saya tidak pernah sembunyi-sembunyi, ngendap-ngendap cari orang tikam. Oh, nggak ada itu. Bang Suman tidak kenal. Saya teriak mulai dari saya masuk gang sampai di ujung gang, bolak-balik saya teriak sampai subuh. Tidak ada orang non-muslim keluar. Gitu. Tapi kalau siang hari baru beraktivitas rame di kampung itu. Malam hari nggak ada. Kita masuk malam hari 2-3 malam saya masuk. Alhamdulillah tidak ada musuh. Artinya ngapain kita rusak rumah ibadah? Hah, apa salahnya rumah ibadah itu? Nggak ada salahnya. Jadi saya menentang keras kalau ada oknum yang mengatasnamakan Islam datang merusak rumah ibadahnya orang, itu melanggar Islam itu. Jadi gini, Bang, dari beberapa kejadian di Indonesia
Itu banyak itu kejadian, sering terjadi. Daerah Aceh sering. Jadi maksudku gini bang, makanya aku tanya tadi itu, alangkah baiknya orang-orang umat abang yang seperti itu dulu abang tatar, bilang sama orang itu biar berjalan, biar sama-sama biar toleransinya kuat, biar biar tidak merusak. Baru setelah sudah selesai itu dilaksanakan, barulah abang rekrut, abang bilanglah soal kebenaran tentang Alkitab bagi orang-orang Kristen. Bila memang kebenaran yang abang ucapkan itu memang betul adanya. Ya, jadi begini saudara, meskipun Islam itu kan sudah punya kaidah, tidak ada tawar-menawar dalam hukum Islam. Artinya adalah kewajiban person to person dalam Islam itu untuk memahami Islam itu. Bukan berarti saya bertugas untuk memperbaiki tatanan-tatanan yang ada di kalangan umat Islam itu sendiri. Itu ada bagian-bagiannya. Ada ulama, ada dai, ada mubalik, ada para ustadz. Itu tatanan mereka. Mereka adalah yang menjaga gejolak di tengah-tengah umat. Sementara Bang Suma dengan tim adalah yang berada paling depan, barisan betis paling depan yang menjaga kemudian sebagai penjaga muara orang Islam supaya jangan murtad. Begitu, supaya orang di luar Kristen tidak memurtadkan. Kami adalah penghalang di depan, paling depan, sedangkan ulama, ustadz ini adalah yang menerapkan akidah Islam, tauhid, ajaran dan seterusnya kepada umat. Maka ini PR umat, PR tokoh-tokoh agama untuk kemudian membenahi kembali pola yang ada. Tidak boleh serampangan merusak rumah ibadahnya orang, nggak boleh, dilarang. Nah, kalau kami ini karena sudah terlanjur kemudian ada misionaris, terlanjur kemudian Bible ke Islam-Islaman, maka sama halnya kami harus hadir di situ. Kalau Anda mengatakan hal ini harus saya lakukan, Bang Suma, benahi dulu internal kalian. Oke, tapi dengan catatan, tutup lembaga Bible Indonesia dan sekolah teologi. Tutup, hentikan semua misionaris, hapus semua istilah-istilah Islam di dalam Bible, maka kami tidak akan menghadap kepada Anda, kami akan menghadap kepada umat. Tapi faktanya kan tidak, saudara. Faktanya tidak. Semua lini kalian masuki, berpura-pura menggunakan kata Alkitab. Kalian lebih familiar mengucapkan kata Alkitab daripada Biblos, daripada Biblika. Kalian lebih familiar menggunakan kata Allah daripada kata Theos. Coba, kalian lebih familiar mengatakan rasul daripada apostolos. Bagaimana ceritanya kami harus diam? Tidak bisa. Kalian terlanjur menggaungkan peperangan, kami telat aja bangun untuk menyambut kemudian tawaran kalian untuk berperang dalam perang logika. Itu saudara, karena kalian ini kan mengundang kita untuk perang logika, maka kami hadir meskipun telat. Tapi minimal tujuan kami berdiri adalah untuk memberikan edukasi kepada saudara-saudara dan juga saudara muslim. Begitu saudaraku, ya. Mantap. Jadi tugas itu sudah diambil alih oleh para ustadz, para ulama, para dai, para guru-guru kami di pondok pesantren. Udah ada bagian itu. Kami ini bagiannya ada menghalau gerakan kristenisasi. Ini yang lebih bahaya, ini yang kristenisasi ini lebih bahaya. Karena kristenisasi ini justru bisa membuat kita terpecah belah dengan terang-terangan, dengan besar-besaran. Karena kalian terlalu berani masuk menggunakan kopiah, menggunakan baju koko, mengaku-ngaku murtadin, mu'allab, bahkan mengaku ustadz, mengaku anak kiai, mengaku anak ulama, mengaku lulusan pesantren, lulusan Mesir, Kairo, lulusan Arab Saudi, lulusan Madinah. Masuk kemudian berpura-pura jadi Islam, padahal ingin merusak Islam dari dalam. Itu, andaikan Islam Kristen ini jujur seperti Hindu, seperti Buddha, seperti Yahudi, ya tidak ada masalah. Tetapi karena Kristen ini, di mana dia pergi, di situ mereka mewarnai diri mereka kayak bunglon. Orang Kristen masuk di Bali, mewarnai diri mereka seperti agama Hindu, menggunakan Sang Hyang Widilah, Sang Dewa Dewasa dan seterusnya. Masuk di Indonesia, mayoritas Islam menggunakan istilah-istilah Al-Quran. Ini yang tidak benar, harusnya dibenahi supaya tidak ada lagi diskusi seperti ini. Begitu saudara. Mantap. Saya ibadah dulu, silakan Bang Andi. Iya. Saya asar dulu sebentar, silakan. Ya,
tambahin dikit juga ya Bro Frans. Banyak ada gereja yang dibakar, ada juga gereja yang dirusak. Itu fakta ada, tapi tidak semua pelakunya adalah beragama Islam. Pelakunya Kristen sendiri, tapi di framing pelakunya Islam. Inilah itu yang pertama ya. Dengerin dulu. Ya, Anda udah baca beritanya toh. Yang kedua, Anda tadi minta tatarlah mereka yang berbuat anarkis itu. Ya itu ada urusannya masing-masing. Banyuma udah terangkan. Kami minta juga kepada Kristen-Kristen ini tatar juga itu panitia-panitia pembangunan gereja. Ya sebelum dia gali pondasi gitu ya, lengkapi dulu persyaratannya SKB 3 menteri itu. Lengkapi dulu izinnya, nah, baru menggali pondasi. Ini nggak ada izinnya, digali pondasinya dulu. Belakangan urusan mengenai izinnya. Ini yang persoalan juga. Ya saya minta juga di forum ini, hai seluruh panitia-panitia pembangun gereja, jangan bikin masalah. Tidak ada sebab kalau tidak ada akibat. Perhatikan SKB 3 menteri. Apa itu? Membangun gereja atau membangun rumah ibadah minimal 90 orang yang beragama Kristen yang ada di situ, stay di situ sebelum membangun gereja. 90. Kedua, harus izin tanda tangan minimal 60 tokoh masyarakat setempat. Ketiga, divalidasi semua KTP-nya di tingkat kelurahan sampai tingkat kecamatan. Terakhir, FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama. Kemudian IMB-nya, izinnya baru dibawa ke tingkat kabupaten kota. Ini kalau tidak dilakukan, tidak bisa. Tapi panitia pembangunan gereja ini belum diselesaikan langsung kemudian setelah ditegur edukasi tidak diindahkan, ya adalah sebagian saudara saya yang melampaui batas. Kemudian panitia pembangunan gereja mengumumkan ke publik, kami dipersekusi, kami minoritas, kami tidak bisa membangun, mentang-mentang kita hukum tajam ke bawah. Kenapa ini panitia pembangunan gereja tidak mau jujur pakai congornya bahwa IMB-nya belum ada, izinnya belum ada? Kenapa ini dibolak-balik faktanya begitu? Begitu juga kami membangun masjid di daerah minoritas Muslim di sana, harus memenuhi itu. Di Papua kami ingin membangun masjid, tidak boleh, kami nggak teriak kok. Di NTT kami bangun masjid, nggak boleh, kami nggak teriak kok. Biasa aja itu, karena nggak boleh ya nggak boleh, karena tidak sesuai prosedur yang ada gitu. Nah itu Bapak Rok ya, melalui forum ini sampaikan juga tatar itu congor-congor itu panitia pembangunan gereja yang tidak memenuhi syarat membangun. Anda bisa lakukan, silakan. Anda harus bicara di sini, seperti mana kami berstatement bahwa siapapun yang merusak rumah ibadah di dalam ajaran Islam, Bajuma udah terangkan, itu tidak diperbolehkan. Tapi ingat, ada sebab akibat. Bang Parok, silakan berstatement. Saya tunggu. Bang, silakan Bang. Harus keras di sini. Mau lagi live. Biar panitia-panitia pembangun gereja itu paham itu loh maksudnya. Silakan Bang. Ayo Bang. Lah kok diem sih? Salah ngomong apa saya ini Bang? Bang, saya salah ngomong apa? Bang. Ya silakan. Jadi kalau soal izin atau tidak izin, harusnya kan kalau dari ajaran yang kayak Abang Juma terangkan tadi, harusnya kan nggak langsung kekerasan, kan bisa toh kalau memang niat Muslim ini mau membantu atau meluruskan, harusnya kan dibantu, dibantu dia kayak mana solusinya, dibantu biar nggak merusak. Ayo ke sana, dibantu untuk mendapatkan izin itu, dibantu, jangan dulu dirusak. Itu maksudnya Bang. Jadi gini Bang, kalau
mungkin ya, mungkin kalau menurutku dah, mungkin orang-orang Kristen agak susah terima dengan. Bro, tanggapi dulu ini, boleh nggak membangun rumah ibadah tanpa izin? Boleh atau tidak? Masa kita harus berdua sama Tuhan harus pakai izin? Jadi tidak perlu izin. Gini aja bang, ini kan Saya tanya lagi. kesepakatan. Karena kau harus pinter di sini. Boleh nggak membangun rumah ibadah tanpa izin? Izin bangunan, kalau izin bangunan ya mungkin kalau di negara kita Indonesia ini nggak boleh. Nggak boleh. Oke. Kalau ada pembangunan rumah ibadah gereja misalnya tidak ada izinnya, itu dibiarkan atau ditegur? Kalau bisa dibantu, jangan ditegur. Berupa apa ditegur bantuannya? sekali dibantu. Berupa apa bantuannya? Ya mungkin diarahkan. Diarahkan untuk Biar istilahnya dibantu dia secara tenaga atau mau secara apapun itu biar bisa mendapatkan. tahu nggak syaratnya membangun rumah ibadah seperti apa? Syarat membangun rumah ini nggak pala tahu kalau. Tadi saya nerangin nggak? SKB 3 Menteri tadi, udah saya tadi terangin. Ya, yang kayak abang bilang itu kan. Cuman gini loh bang. Nah, jangan bilang ini gitu loh. Jadi saya ulang kembali, membangun rumah ibadah itu minimal 90 orang stay di situ, lingkungan mau di rumah ibadah itu ber-KTP di situ. Paham sampai sini? Nggak paham kah? Jangan bang dulu. Paham nggak sampai sini? Kalau soal peraturannya itu ya kurang tahu lah. Ya saya kasih tahu supaya Anda tahu. Karena kalau saya tidak tahu, Anda tidak tahu. Nah, itu kata Pak Bolot. Biar saya jawab. Diam dulu. Izin. Diam dulu. Bentar dulu. Saya belum nanya Anda. Oke, Anda yang mau menjawab. Ini loh. Jadi jangan Anda yang mau menjawab, biar dulu Anda. Dengarkan dulu orang pertanyaan hukum. saya. Dengarkan dulu pertanyaan saya. Coba sebutkan, coba Anda sebutkan apa saja ya isinya peraturan SKB 3 Menteri membangun rumah ibadah. Silakan. Saya jelaskan ya. Jangan jelaskan. Jawab. Lihat. Ya. SKB Menteri itu memang sengaja dibuat untuk mayoritas di Indonesia ini. Udah, dan saya telusuri di Sumatera sana tidak ada Itu keputusan pemerintah, itu keputusan pemerintah. Gimana sih? Acing. Makanya jangan jadi minoritas kalian. Memang Kristen itu betul ya. SKB 3 Menteri itu berlaku untuk membangun masjid juga, bukan berlaku untuk membangun rumah ibadah juga, ke gereja juga begitu. Kayak biasa terangin, membangun masjid di, mohon maaf ya, di Papua misalnya itu ketat itu perizinannya bro, ketat. Kalau nggak bisa, termasuk di NTT dan Manado sama gitu ya, termasuk di Bali mau bangun masjid itu ketat di sana itu. Patuh kami pembangunan masjid harus manut di aturan itu dulu, kalau nggak bisa. Nah ini lagi framing tadi SKB 3 Menteri itu dibangun untuk kepentingan umat Islam. Bro, di situ ada FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama di dalamnya. Jadi kalau modal congor aja seperti congor babi bang, diam dulu, jangan ngomong di sini, memalukan. Kalau saya bisa menjawab begini, kalau saya bisa menjawab begini, siapa suruh lu minoritas? Nah, berita dari tamu kan, enak kan balasan doanya? Siapa suruh lu minoritas? Nah, ayo, kan nggak boleh juga begitu. Itu dari saya kan, dia silakan. Sudah saya tanggapi bang. Nah sudah, dia ngaku sebagai orang hukum, tapi gaya bicaranya melanggar hukum. SKB 3 Menteri itu bukan hanya untuk gereja, membangun masjid pun harus di setiap daerah begitu. Itu peraturan negeri. Jadi kalau kalian mau ikut aturan, aman. Itu ajanya. Di sini kan sudah dikasih solusi, Bang Zuma sudah jelaskan, Bang Handi sudah jelaskan. Itu jelas. Tapi memang kalian ini ya, oknum-oknum Kristen kepala batu memang, biang kerok memang. Jelas-jelas salah, itu salah. Masih aja diputar-putarnya.
Giliran umat Islam bereaksi, disalahkannya umat Islam. Kalian tuh nggak mau ikut aturan, susah. Nanti bilangnya itu kan memang sengaja dibuat oleh Islam yang mayoritas Indonesia. Siapa suruh lu jadi minor? Makanya kalau nggak kuat tinggal di Indonesia, tinggallah di Amerika, di Belanda, di Jerman mana. Ngapain kalian hidup di Indonesia ini? Nggak mau ikut aturan. Bodoh kali kalian jadi Kristen. Indonesia ini memang punya Sama gua lu, sama gua. Kalau lu ngomong sama gua, kalau lu ngomong sama gua, mau apa lu? Mau apa? Maksud saya gini, kalau mau bicara intelektual dikit berdasarkan hukum yang berlaku di Republik ini. SKB 3 Menteri aja dulu dijelaskan. Chris, kalau mau menjelaskan SKB 3 Menteri silakan. Iya, SKB 3 Menteri apa masalahnya? Kita sudah penuhi itu orang Kristen, tetapi aja kalian takut ada gereja. Di mana itu? Di mana itu dipenuhi tapi tidak boleh? Coba sebutkan satu. Di mana? Yang beredar di Depok ini banyak. Di mana Depok? Di mana? Buka datanya. Depok mana bos? Depok mana bos? Daerah mana bos Depoknya? Ada itu di TikTok itu. Di TikTok apa di Depok? Di TikTok. Depok tuh di TikTok mau Depok mau. Jawa Barat ya itu Depok itu hampir 100% Islam kecuali pendatang-pendatangnya. Nah itu baru Aliteng ya. Kalau penduduk asli Depok itu Islam 100%. Kau tahu singkatan Depok apa? Nggak usah bahas itu kalau nggak punya ilmu, turun, memalukan. Nggak tahu dia. K-nya itu apa K-nya itu? Udahlah turunin aja Kang, ini kita mau diskusi baik-baik kok blow on semua sih kayak gitu. Nah, membahas kota Depok lagi lu. Tanya wali kotanya sono lah. Aduh. Ada aja. Ayo, Bang Rostrum, selamat sore Bang Rostrum. Gimana kabarnya, sehat? Sehat Bang, selamat sore. Selamat sore. Mau syahadat hari ini atau kapan? Tadi itu saya mau di bawah aja, cuman gara-gara ada framing itu saya Ya, agak enggak ini juga. udah biasa Makasih. mereka merasa tersakiti Bang. Padahal mereka sendiri yang menyalahi aturan. Emang benar sih, peraturan itu sama mereka itu dibuat untuk dilanggar. Itu aja Bang. Setuju sih, apalagi yang kasus terbaru itu jelas itu Ya. kalau rumah doa untuk rumah ibadat atau rumah retreat itu memang harus ada izinnya Bang. Betul. Jangankan gereja Bang, masjid juga ada izinnya. Kita bangun Itu kalau madrasah aja, bangun madrasah untuk sekolah anak-anak kecil harus ada, wajib harus ada izinnya. Cuman ya itu memang kalau ke perdebatan lintas iman antara kekristenan dengan Islam itu rata-rata nanti Kristen itu ujung-ujungnya selalu membuat framing atau propaganda gitu. Padahal di Jawa Barat sana itu berapa ratus gereja resmi besar itu termasuk gereja sel. Ya kan, itu gereja sel. Ya. Tahu Jadi saya. banyak sebenarnya teman-teman Muslim itu nggak sebegitunya gitu, nggak se arogan seperti itu gitu. Bang Handi, kenapa Bang Handi? Enggak, sorry, batuk. Merokok. Jadi otomatis pasti teman-teman Kristen udah ke pojok, udah kepepet, udah nggak bisa berkata-kata lagi tentang konsep keimanannya, selalu begitu propaganda. Ya, Bang, gini aja Bang, logikanya gini. Kalau misalkan ajaran Islam diajarkan untuk seperti itu, bayangin Bang, 87%, kalian 6% dibagi beberapa denom. Kira-kira menurut Abang ada nggak gereja di Indonesia kalau Islam mengajarkan seperti itu? Ya nggak ada yang berdiri Bang. Kita tarik radius 3 km aja banyak gereja itu. Ya, Apalagi Pulau Jawa. Islam nggak seperti itu kan. Nah gini, yang disalahkan oleh mereka itu ini Bang, ketika mereka mau ngebangun gereja, di situ nggak ada jemaatnya di situ paling 2 atau 3 kepala keluarga, semuanya di lingkungan itu Muslim semua. Si
jemaatnya itu kebanyakan pendatang dari luar kota, kayak yang di Sukabumi kemarin. Nah, SKB 2 Menteri menganjurkan harus 90 kakak kepala keluarga. Kalau misalkan nggak ada jemaatnya di situ, ya siapa yang mau beribadah? Setuju. Tapi itu termasuk untuk teman-teman Muslim kok. Tadi Bang Handi sudah sebut betul itu. Di Papua sana sulit, di beberapa kabupaten atau ini Tolikara sama Manokwari bang. nggak bisa. Sama. Termasuk NTT dan Manado juga sulit. Iya. Itu aja sih. Saya tadi gemes itu aja sih. Akhirnya naik. Ada lagi di framing nih sama pendeta nih, pendeta yang suka mau bangun gereja, dia framing begini, banyak juga kok masjid, banyak juga kok musola tidak punya izin. Ya, dengarkan baik-baik penjelasannya. SKB 3 Menteri itu berlaku di tahun 2006. Ya, itu pasti 2006. Itu tidak berlaku mundur, tapi berlaku maju, tidak berlaku surut. Gitu ya. Itu pertama. Ya, 2006. Ya. Yang kalau musola itu tidak perlu izin karena musola ini dibangun di tanahnya sendiri, milik sendiri, bukan milik umat. Musola itu, ya, di pekarangan rumah saya bangun musola nggak perlu izin karena tempat sholat saya bersama keluarga, tidak dipakai sholat Jumat, nggak perlu izin. Beda dengan masjid. Ya, jadi perbedaan musola dengan masjid di situ bedanya. Ya, kalau musola harus masih tanah pribadi, kalau masjid itu tanah wakaf. Nah, ini pendeta nggak ngerti ya di framing ke sana. Inilah yang saya maksud tadi. Ketidakpengertiannya menjadi corong, membodohi orang-orang. Nah, kayak tadi lah ini, Depok lah diomongin, apalah diomongin. Makanya sebelum bicara harus ngerti dulu peraturannya, baru bicara. Ini pendeta juga banyak yang ngomong kayak gitu, memprotes musola nggak ada izin katanya. Ini lu kiper, orang tanahnya sendiri, orang kok punya sendiri, kenapa lu yang sibuk? Coba lu bikin gereja aja di dalam rumahmu, tapi yang boleh ibadah itu kamu sendiri di situ, jangan ngundang orang lain bikin macet. Nggak dilarang ibadah di Republik ini, nggak dilarang, tapi ada prosedurnya membangun rumah ibadah. Itu kira-kira. Setuju Bang. Silakan dilanjut. Bagaimana Frans? Ada yang mau ditanggapi Frans? Mudah-mudahan mengerti Bang. Kami tidak ada tendensi apapun di sini. Kita harus meluruskan ini semua biar terang benderang. Siapa sih sebenarnya yang menjadi biang kerok selama ini? Silakan Frans. Ya, kalau aku sih paham Bang, paham. Kalau yang kerangkeng tari itu aku paham. Nah, terus ada lagi yang menjangkal Bang, yang masih agak-agak kurang-kurang dikit. Nah, Apa itu? jadi gini Bang, memang di Indonesia memang kalau soal beribadah itu memang harus pakai izin ya, negara mengatur orang bertuhan. Jadi gini Bang, misalkan contoh kayak kemarin kan di rumahnya sendiri, kayak ada acara-acara pribadi di rumahnya, jemaat diundang, jemaat itu beribadah, itu yang doa rosario yang diusir-usir itu. Itu bisa dikatakan itu menjadikan rumah itu sebagai tempat ibadah atau kayak mana Bang? Begini Bang, kalau rumah Anda sendiri, Anda pakai beribadah dengan keluarga Anda sendiri, terus ada yang melarang, itu melanggar hukum. Tapi kalau rumah Anda dipakai ibadah, sudah kontinu mengundang orang lain, dan ada terjadwal, ini dipertanyakan. Kenapa rumah dijadikan tempat rame-rame beribadah, bahkan bukan penduduk dari situ? Nah itu, mengerti sampai sini kira-kira? Bang Parok, ngerti nggak ini bahasa Indonesia nih? Ngerti, paham. Ya oke kalau ngerti. Jadi tidak ada orang yang melarang ibadah di rumah Anda sendiri, nggak ada, nggak boleh itu, melanggar hak asasi. Tapi kalau rumah Anda udah dipakai kontinu, apalagi rumah Anda berada di lingkungan umat Islam, itu pasti ditegur dulu. Ini rumah ibadah apa rumah pribadi? Kok banyak tamu kontinu datang gitu loh.
tidak langsung diseruduk bro, pasti ada komunikasi, ada RT RW kok. Cuma di framing, kami langsung digeruduk, kami nggak boleh ibadah. Ini kan framingnya ini yang membuat banyak orang yang salah tangkap menjadi bodoh, menjadi emosi, padahal dia nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Paham sampai sini bro? Lanjut bang, lanjut. Oke, makasih kalau udah paham. Sekali lagi ya, ibadah aja bro di rumah lu. Kalau kau beribadah di rumah kamu bersama keluargamu, ya, kalau ada yang melarang hubungi kami, kami akan membela Anda. Tapi kalau rumah Anda tiap malam datang orang dari luar, dari mana arahnya, nah itu kan juga, apalagi sampai pagi gitu ya Pak RT, ya menegur lah, ini kok banyak tamu kontinu apa gitu. Yang pertama ketertiban lingkungan, ya, tetangga terganggu, parkir di mana-mana, tetangga yang muslim mau keluar mobilnya mampet semua di situ, itu di situ masalahnya sebenarnya. Tapi kalau Anda sendiri mau jungkir balik ke dalam rumah, bodo amat. Paham sampai sini ya Frans? Paham ya Frans? Nah, yang menjadi viral sekarang ini yang Cimandu. Ya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi udah survei. Saya bahkan melihat lokasinya bahwa rumah itu memang dibangun dan yang punya rumah tidak menempati rumah itu. Alangkah besarnya rumah itu berkamar-kamar, terus ada ruangan aula, bisa orang nginap, ada macam-macam tempat. Artinya di sana memang dipusatkan untuk pelatihan atau retreat, gitu ya, dalam hal kekristenan. Jadi mencari orang-orang di luar untuk dipusatkan di situ. Nah, ini sedang dipelajari. Boleh nggak rumah? Ini izin rumah loh, ini rumah tinggal dijadikan seperti pesantren kan begitu. Nah, dan saya sayangkan juga saudara-saudara saya muslim di sana yang bertindak gegabah akhirnya jadi tersangka. Tersangkanya itu tersangka perusakan. Nggak boleh juga merusak rumah orang. Harus diserahkan kepada penegakan hukum yang berlaku. Jadi saya udah survei, lihat rumah itu gede banget, berlantai begitu, ada kamar-kamar. Ya, yang tinggal di situ bukan yang punya rumah, yang tinggal di situ adanya Pak Yopi sama istrinya yang disuruh jaga bersama anaknya. Masyarakat tahulah semua itu. Ini si survei kita kok. Ada apa? Itulah. Nanti keputusannya nanti ya gubernur dan muspida setempat nanti akan mengambil tindakan seperti apa ke depannya. Yang jelas yang merusak rumah orang ya itu pelanggaran hukum, sudah diproses di Polres. Ya kita harus jujur juga di sini bahwa ya ini keliru merusak rumah orang. Itu kira-kira Kang, makasih. Ya, insya Allah nanti minggu depan juga udah kita agendakan, kita jadwalkan. Minggu depan kita dari tim API ya akan datang ke tempat sana, langsung ya ke TKP dan membuat kajian di salah satu masjid di sana ya. Bagi teman-teman yang ingin nonton atau menyaksikan atau ingin mengikuti acara itu yang ada di Sukabumi, silakan datang aja ya. Insya Allah nanti kita akan ke sana. Udah kita jadwalkan itu. Ya, ini ada ME. Selamat sore ME. ME. Selamat sore Bang. Sore Bang. Ya. Muslim apa Kristen Bang? Kristen Bang. Kristen, baik. Kita bikin tema seperti ini nih. Ajaran mana yang menyesatkan, Islam atau Kristen? Ya, masalah gereja tadi udah selesai, udah beres. Silakan Abang kalau mau bernarasi atau mau menyanggah tema ini, silakan. Kristen itu tidak menyesatkan loh, gitu. Nah ini datanya bla 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 gitu. Silakan Bang. Bang, aku tadi cuma menjawab ada tadi komen dari Bang, minum dulu Bang, biar nggak gemetaran Bang. Minum Biar enggak, dengerin dulu dia. Udah Iya, nyala nggak dia. apa-apa, minum dulu biar nggak gemetaran, biar enak kedengarannya. Ya, aku menjawab dari Bang Handi ini tadi Bang.
Ya. Yang apa? Kalau ibadah di rumah kan? Jadi gini bang, Itu nurut minum. ibadah kalau Kristen itu bang, ada itu tiap minggu ada ibadah di rumah bang. Jadi kalau abang bilang tadi tidak bisa itu ya kita umat Kristen tidak bisa terima itu bang. Yang mana dulu yang mau ditanggapi bang ini? Tadi kan abang bilang kalau nak beribadah di gereja, di rumah, kan? Nah, kalau Anda sendiri, keluarga sendiri, boleh. Nah, Terus? Kalau kita Kristen itu, tiap minggu ada itu ibadah mingguan namanya, Bang. Jadi ini tiap rumah berganti-gantian gitu loh, Bang. Ya silakan Jadi, saja bang. Itu ada yang datang dari agak jauh-jauh dari rumah kita gitu. Kenapa nggak di gereja aja bang? Kenapa dipusatkan di rumah? Kalau kecuali lingkungan situ, tetangga, ya aman lah. Tapi kenapa harus mengundang orang dari jauh gitu? Kalau mestinya begitu udah skala umum, kenapa nggak di gereja aja bang? Bang, kalau di gereja itu kan, misalnya Jakarta contoh kan, kan ada gereja itu rame kan, sekali seminggu kan. Tetapi ada itu bang, gereja itu dibagi dia tiap lingkungan 1, lingkungan 2, lingkungan 3. Jadi ada ibadah mingguannya di rumah-rumah. Jadi skala kecil dia bang. Bang, izin bang, kalau rumah anda berada di komplek mayoritas Islam, terus anda kontinu ibadah seperti itu, mengundang orang lain, ya kalau RT-nya menegur ketertiban umum, parkirnya di mana, kan begitu kan terganggu juga bang. Ya kan gitu. Kenapa kalau anda mengundang orang lain, bolehlah mungkin sekali-kali isoki, izin keramaian nggak apa-apa. Kalau udah kontinu, ya udah orang menganggap ini ada apa, kok mengganggu lingkungan. Kecuali anda komplek anda itu mayoritas Kristen, no problem. Nah, yang saya maksud di sini, anda di komplek mayoritas Islam, itu maksudnya bang. Gini bang, makanya kan ini biar sama-sama paham kita bang kan. Jadi ya gereja itu dibagi itu lingkungan, misalnya entah 20 kakak bang. Jadi tiap minggu bergiliran itu 20 rumah ini tiap minggu bergiliran dia. Gitu, Rumah anda itu berada di lingkungan mayoritas Islam atau mayoritas Kristen bang, rumah anda? ya terserah bang, namanya rumah bang. Dijawab dulu bang, dijawab, jangan terserah jawabannya. Supaya kita kotakkan, kerucutkan di sini. Rumah anda itu berada di mayoritas Islam atau di mayoritas Kristen? Kalau saya mayoritas Islam. Di lingkungan dekat samping rumah saya juga ya. Oke, kira-kira kalau anda mengundang orang lain kontinu di rumah anda itu, kira-kira mengganggu ketertiban nggak bang? Misalnya parkir, keramaian dan seterusnya, mengganggu nggak tetangga bang kira-kira? Gini bang, tidak ada Ini mengganggu apa enggak kira-kira? Tidak ada mengganggu. Di mana mengganggunya? Yakin bang tidak mengganggu? Tidak ada mengganggu. Jadi itu yang saya bilang, orang abang itu harus paham itu. Jangan semena-mena gitu, langsung geruduk-geruduk gitu. Yang kan? semena-mena siapa bang? Ya yang banyak yang terjadi itulah, dia nggak paham, dia nggak. Makanya anda jawab dulu ini, dari mana tidak mengganggunya? Kalau rumah anda itu dikelilingi rumah umat Islam, terus anda mengundang orang luar, kontinu, masa nggak mengganggu sih bang? Masa akal abang nggak jalan di sini? Nggak ada mengganggu, abang yang terasa terganggu itu heran aku. Ya, kalau misalnya anda parkir sembarangan, dengerin, anda parkir sembarangan, terus tetangga mau keluar, itu terganggu nggak bang? Bang, siapa yang parkir sembarangan? Ya, terus jadi nggak ada mobil, bis itu bawa kereta. Semua teratur itu, tidak ada itu parkir sembarangan, tidak ada itu. Nggak ada suara yang keluar bang, nggak berisik gitu. Dengar bang. Ya, saya Ini tanya, gini bang, yang terjadi di Bekasi kemarin, yang terjadi di Bekasi nih kemarin ya, sama RT-nya langsung di situ sampai itu viral ya, yang terjadi di Bekasi. Dia yang datangnya itu orang luar semuanya, orang pribuminya cuma 1 orang ya, yang Kristennya cuma 1 orang, beribadah di tempat itu udah lewat jam 11 malam,
dia masih teriak-teriak, masih nyanyi-nyanyi, itu banyak yang datang sampai ditegur sama RT. Begitu RT-nya menegur dia, RT-nya yang dipukul sama orang Kristen itu yang beribadah di situ. Otomatis warga bergerak di situ karena melihat RT-nya waktu negur dipukul sama dia. Apakah kita harus diem? Ya kalau ada pemukulan ya saya tidak setuju. Nah, Bang. itu yang terjadi, nggak terima dipukul nggak terima ditegur sama RT karena udah tengah malam lewat jam 11, mereka masih teriak-teriak, mereka masih nyanyi-nyanyi. Wajar ditegur sama RT. Itu Bang. Bang, kalau misalnya suara keluar mengganggu tetangga itu gimana Bang? Bang, itu gini Bang lah. Bukan Jauh hanya Bang, kan yang yang seperti itu loh. Bang, Jadi ada gimana? ibadah, Bang, ada ibadah nyanyi nggak? Agak sedikit suaranya keluar nggak mengganggu tetangga Bang? Ya pasti ada lah yang menyanyi. Oke. Itu kira tetangga sebelah itu terganggu nggak Bang? Nggak ada, terganggu biasa aja. Yakin? Makanya aku heran Yakin, yang lain Bang. kenapa bisa. Abang ini kok ada yang rasakan rasanya orang tetangga, gimana sih abang ini? Kok ada yang merasakan perasaan tetangga? Gimana nih Bang bicara ini? Begini Bang, buktinya mereka nggak ada protes sama kita. Ya kalau nggak protes berarti anda aman-aman aja toh. Tapi kenapa anda keberatan di sini kalau nggak ada yang protes? Kan gini Bang, banyak yang kejadian. Ya, intinya gini Bang, Kejadiannya intinya gini, kalau gimana? diprotes sama Bisa- warga, kalau diprotes kalau sama bukan. RT berarti itu mengganggu masyarakat, itu aja Bang. Kalau aku nggak mengganggu ya nggak masalah. Abang sendiri nggak terganggu, kenapa anda yang keberatan? Ya keberatan lah, banyak kejadian. Kenapa? Jadi kalau abang ini, yang dilarang-larang itu? Bang, abang ibadahnya nggak diganggu, kenapa anda keberatan nggak diganggu kok? Kan sudah saya jelaskan Bang, kami itu ada tiap minggu di rumah-rumah itu pasti ada ibadah. Saya tanya, Yang lain abang pernah, itu kenapa diganggu? abang dilarang atau tidak? Kalau saya enggak, cuma yang lain Kalau enggak, kenapa diganggu? anda? Kalau enggak, kenapa anda nyanyi di sini? Kalau enggak, Enggak kenapa ngerti anda ya, yang Bang? bernyanyi, anda aman-aman Yang saja? setan, sejak kapan RT dipukul? Lu lihat Ntar dulu, diam dulu. Ini saya selesaikan dulu ini. Abang ini, Itu yang di Bekasi itu. Aduh. Andi, Nih, agama Islam ada itu masalah. Bang nih, anda kan nggak diganggu. Kenapa Ya, anda betul. keberatan kalau nggak diganggu? Saya itu keberatan ada yang di tempat lain. Oh, anda mewakili tempat lain. Iya. Oke, yang mana itu? Yang mana tempat Makanya lain? Yang saya mana? bilang Kasih contoh. Kalau bicara kasih contoh tempat lain yang mana coba? Yang mana? Diberitakan banyak itu Bang. Yang mana? Kasih contoh. Oh, kemarin itu yang ibu-ibu itu marah-marah. Kemarin yang mana ibu-ibu, lokasinya di mana? Di mana lokasinya itu? Bang, nggak usah pura-pura nggak tahu lah. Saya ulang kembali ya. Anda ini tidak diganggu, Anda aman-aman saja. Tapi Anda mewakili orang yang terganggu. Ya, ambil contoh sampel yang mana? TKP-nya di mana? Lanjut. Bicara begitu Bang, harus paksa gitu loh. Jangan di sini nggak membawa rasa, tapi membawa data. Ya, rasa nggak bisa didiskusikan. Lu mau rasain apa kek? Bodo amat. Data dan fakta. Anda ini nggak terganggu, Anda aman saja. Tapi Anda protes. Berarti Anda mewakili. Yang mana? Ayo. Ambil contoh satu, silakan. Nah, diam kan lu. Diam dulu. Ambil contoh lah. Saya ambil alih. Hah? Enggak, sini dulu ini. Ntar dulu, Frans. Ini yang mana? Ambil contoh satu, yang mana? Jangan bawa rasa bro. Nah, nggak bisa ambil contoh kan? Nah, diam. Kenapa, Frans? Silakan. Kasih waktu Bang ya. Ya. Oke. Jadi gini Bang, maksudnya gini loh Bang. Bukan istilahnya enggak apanya istilahnya gara-gara harus terjadi sama awak biar bisa awak. Cuman gini Bang. Kita buat contohnya ke mayoritas daerah yang mayoritas Kristen. Pengajian. Itu kan contoh yang dibilang Abang tadi itu itu kayak pengajian itu juga Bang konsepnya. Jadi di daerah yang mayoritas Kristen, daerah aku bilang ya, daerah yang mayoritas Kristen,
Bagaimana orang itu tidak pernah sekalipun istilahnya dia apa-apain, walaupun Di mana itu? mengaji itu pakai toa. Udah itu yang paling ribut dari kan abang bilang tadi Kristen. Di mana ribut itu? Di pakai mana? tradisi kawan. Di mana itu pengajian pakai toa? Di mana? Bang, aku pernah ikut pengajian bang. Iya, di mana itu rumah pengajian pakai toa? Di mana? Ada di Di Tarutung mana? aja ada. Di mana Tarutung pengajian ada. rumah pakai toa? Di mana? Di Tarutung ada, di Sidimpuan ada. Ya, itu mayoritas Kristen apa Muslim? Di Sidimpuan mayoritas Muslim, di Tarutung mayoritas Kristen. Ya, di Tarutung ada nggak? Ada? Di Tarutung ada rumah pengajian pakai toa? Ada. Pas acara pengajian orang itu pakai toa ada. Saya tanya, dengerin baik-baik. Di Tarutung yang mayoritas Kristen itu, ada nggak rumah pengajian pakai toa? Ada. Ada pas pengajian pakai toa. Di mana datanya? Coba datanya yang mana? Yang punya rumah nggak harus kenal lah itu bang. Siapa namanya? Rumahnya di mana gitu loh? Kok rumahnya di sosmed? Nggak. Intinya rumahnya di Tarutung loh. Iya, di mana? Siapa? Di mana alamatnya gitu loh? Siapa yang punya rumah itu? Nggak boleh ngarang-ngarang. Kalau bicara begitu harus data, bro. Orang gini bang. Karena aku Masa rumahnya di sosmed? Gimana sih lu yang ngarang-ngarang lah, Frans? Belar aja lu. kan aku bilang bang, gini bang. Makanya kasih Mana waktu ada lah. rumah pakai toa? Makanya Kagak kasih ada waktu itu lah. rumah pakai toa, nggak ada. Kau ngarang kau? Nggak ada. Oh. Kagak ada rumah pakai toa. Oh berarti Nggak ada. ya, Nggak ada. yang Kecuali masjid, masjid musola iya pakai toa. Rumah nggak boleh. di sini pun Mengganggu pernah tetangga. ikuti di sini pun pernah ikuti pengajian. Oh berarti orang itu bukan Muslim. Di mana Bukan itu? Muslim. Saya tanya dulu di mana itu rumah pakai toa? Ya di Sidimpuan ada. Ya di. Aku ikut langsung di situ. Di mana? Alamatnya di mana itu? Kita cek. Oh di daerah apa? Di daerah Jalan Mobil. Jalan apa? Jalan Mobil, daerah situ. Sampai ke daerah apa namanya jalan Lu yakin ada rumah pakai toa gitu? bukan rumah pakai toa bang. Jadi Kali lu pengajian di bawah bilang toa. kalau pengajian rumah pakai toa gimana sih lu? Mereka memakai pembesar suara. Mereka memakai pembesar suara. Ah, Iya, terus? besar suara. Oke, terus? Ya orang itu kan orang itu pakai pembesar suara. Jadi suara Tadi lu itu bilang pakai toa. jauh lebih keras suaranya. Jauh lebih keras suaranya dibanding istilahnya suara Kristen yang beribadah tadi yang dalam rumah tadi. Terus? Nah, tapi semenjak berapa kali pengajian pun orang itu kalau di daerah mayoritas Kristen nggak pernah kok. Ya, orang jangan itu dulu ini dulu data lu. Mereka ini ya pakai pengeras suara. Oke, saya maklumi kau salah ngomong. Continue nggak? Iya. Maksudnya continue nggak dia dilakukan seperti itu? Ya intinya bang kan tidak Ngerti ada nggak arti bahasa Indonesia continue? Terjadwal nggak? Misalnya tiap hari ini, terjadwal nggak atau hanya cuma sekali setahun? Coba jawab. Sekali seminggu setiap malam Jumat wirid. Setiap malam Jumat wirid. Satu-satu lah sudah Butar. Saya nggak ngomong sama kau. Jangan mesti Frans dulu. Ini kata Kristen ini suka kamu temennya. Kau jangan naiki punggung temanmu. Nah gimana Frans? Itu terjadwal apa kagak? terjadwal tiap minggu. Baik. Tamunya dari mana aja? Tamunya ya dari jamaah-jamaah masjid yang situ lah, satu masjid itu jemaah-jemaahnya. Tamunya itu di lingkungan situ atau dari luar? Ada juga ya dari lingkungan luar karena di situ ya orang muslim itu minim, jadi kayak berserak nggak pala ngumpul. Nah jadi dari kamu bisa menunjukkan yang punya rumah namanya siapa? Nggak tahu, nggak ku kenal itu yang punya rumah. Di jalan apa saya mau catat? Di RT RW? Nggak ada RT RW-nya. Oh, nggak ada RT-nya? Nggak ada RT RW-nya. Oh, nggak ada ya? Masa ada kampung nggak ada RT RW? Itu mungkin di tengah laut ya, di tengah laut atau di tengah hutan gitu ya, adanya ya. Jangan-jangan nggak masuk peta dia? Parah ini. Diam dulu kau sudah buta. Diam dulu kau.
dulu, Bang. Oh, berarti Jangan-jangan di Selat Sunda. Bang, Nah, bisa gimana? Kok nggak ada RT RW, Bang? Kok bisa ada tempat nggak ada RT RW? nggak ada RT RW. Bisa aku tanya, nggak ada RT RW di sini. Jadi ada Dusun kampung tidak ada, jadi ada kampung tidak punya RT. Langsung kepala desa baru dusun 1, 2, 3. Saya ulang nggak ada kembali. kepala RT RW-nya. Jadi di kampung kamu nggak ada RT RW situ? Nggak ada. Memang ada kampung nggak ada RT ya? Ada. Nggak ada RW juga? Nggak ada. Yakin lu? Yakin? Jangan-jangan lu tinggal di Selat Sunda? Itulah. Jadi seolah-olah abang kan udah memahami setiap detail daerah Indonesia. Frans, kalau ngarang jangan berlebihan deh, nggak enak didengar Enggak, memang tuh. nggak ada bang. Nggak ada. Di mana ada? Di mana? Bagaimana? Itu orang-orang yang tinggal di sana punya KTP nggak? Bang. Iya. Dengar bang. Punya KTP nggak bang? Capek deh. Ada. Tapi bang. Woi, KTP orang yang tanya tinggal aja. di situ punya KTP nggak, Frans? Punya KTP. Coba lihat KTP lu. KTP. Bentar. Untuk cari Coba baca KTP-mu. KTP ku. Coba Tapi di baca KTP KTP kami, mu Bang, alamatnya. Pasti ada RT RW-nya. ditulis isi RT tapi 00. Udah bang. 0. Nggak ada RT RW. RT apa nggak ada. Kaca si Frans ini mah lucu lah lu. Lu kalau mau lucu jangan di sini. Bang. Oh, nanti ku jemput dulu KTP ku ya. Biar Coba aku baca ya, kan? KTP-mu. Nah, coba baca dulu aja, jangan ditampilin. Baca. Intinya yang ada di situ. Coba ambil KTP-mu, baca dulu alamatnya. Kecamatan, Nah, alamat lahir, baru RT-nya dibuat 0 garis miring. 0 garis miring, iya. Baru RW-nya ada garis apa kayak garis minus gitu. terus Nggak ada. RT 0, RW 0. Intinya nggak ada RT sama RW. Kok ada kampung gak ada RT RW-nya ya? Itulah jadi memang nggak ada. Itulah Kecamatan apa namanya, Bang? Kecamatan apa? Kecamatan Aden Kuting. Apa? Aden Kuting. Dusun apa namanya? Dusun. Oh, mau abang telusuri? Abang telusuri lah di situ. Dusun apa namanya? Kabupaten Tapanuli. Tunggu bang. Kabupaten Tapanuli Utara, Kecamatan Adin Kuting, Desa Pagararan Lembung 2. Tidak ada di situ RT sama RW. Desa apa? Desa Pagaran Lembung 2, Pagaran Lembung 1. Enggak ada RT RW ya? Tuh nggak ada desa, nggak ada RT RW-nya ya? Iya, abang telusuri. Oke. Nggak apa-apa sih, Bang. Baru tahu loh saya kalau ada RT 0, RW 0 gitu ya. Ya udah, makanya jangan langsung abang ponis tadi seolah-olah seakan-akan aku itu kayak mini atau membual atau apa. Memang nggak ada. Dusunnya apa namanya, Bang? Dusun nggak ada. Dusun ada namanya. Apa nama dusunnya, Bang? Ada satu yang dusunnya yang namanya Sidari. Nah, ada itu dusunnya namanya Huta Tonga-Tonga. Tapi kalau yang abang bilang tadi RT sama RW nggak ada. Kalau ada orang mau mengurus surat-surat minta dulu keterangan RT, gimana ya, Bang, jadinya? Kantor kepala desa, surat izin dari kepala desa. Nggak ada RT gitu ya, Bang ya? Nggak ada. Iya. Tumben ya, kok bisa ya ada kampung ada RT-nya ya? Abang telusuri, nggak percaya abang telusuri, jangan langsung memponis saya. Boleh lah, daripada gue benjol, mending gue percaya lu aja deh. Bukan abang telusuri dulu. Iya udah, gue percaya lu aja, udah nggak apa-apa. Soalnya tadi intonasi abang ke aku kayak seolah-olah aku ngarang sama apa, seolah-olah abang Ya itu apa yang pinter, enggak udah lebih- apa-apa. bukan Iya. yang pintar, cuman seolah-olah abang tunjukkan di situ, abang itu seolah-olah udah detail semua setiap daerah, setiap titik abang kuasai. Enggak, Bang, cuma Jadi nanya abang doang, itu jangan marah, Bang. apa ya? Gimana aku bilang? Bukan marah bang. Cuman aku kan menerangkan ya, kok ada kampung nggak ada RT-nya gitu. Bukan cara abang tadi bukan seperti itu. Cara abang tadi Jadi di KTP-mu itu tidak ada RT ya, Bang ya? Di KTP-mu tidak ada RT. Nggak ada. Nggak ada. Telusuri, silakan ditelusuri. Jadi kalau ada orang berkirim surat, ada paket mau datang ke rumahmu, salah alamat dong, nggak ada RT. Kan ada di kepala desa, ada desa. Oh, kepala desa yang dilibatkan. Jadi kalau ada paket dikirim dulu ke kepala desa. Kalau ada paket dikirim kepala desa yang antar ke rumahmu gitu ya. Bang, gini aja. Abang telusuri sekarang juga. Itu aja yang ku minta. Abang telusuri, abang cari sekarang juga.
Ada tidak? Kalau ada, ya salahkan, permalukan aku di sini kalau memang ada. Tapi kalau nggak ada, Saya nggak mau abang mempermalukan abang. Buat apa saya mempermalukan? Tadi cara abang itu kayak mempermalukan tadi. Enggak lah, nggak boleh mempermalukan orang. Kalau berarti- kalau orang itu sudah malu, bang, jangan dipermalukan lagi itu. Bang, itulah salah satu sifat muslim ini yang kurang terima aku. Aku kan sebenarnya jiwaku toleransi. Emang saya salah apa sih, bang? Emang saya salah apa? Gini bang, abang nggak ada salah. Ya udah, Abang nggak ada salah. Salah abang. di sana bang, di tempat kamu itu harga beras berapa sekilo ya? Itu nggak tahu aku bang, nggak tahu aku. Loh, kamu nggak pernah beli beras? Di tempat kami nggak tahu aku sekarang harganya berapa karena nggak menetap itu kalau harga. Ya sekarang tempat kamu ini gitu loh. Nggak kurus juga itu, nggak kurus juga itu, yang nggak bukan urusanku. Kalau ini bensin berapa seliter di sana bensin? Beberapa di Medan begitu segitu juga di sini kalau SPBU. Di kampung kamu, masuk gua di kampung kamu. Ya sama, ketengan berapa ketengan di luar di sekitar Medan biasanya dibuat segitu juga. Yo. Kalau ada duit 100.000 bang, belanja 30.000 balik berapa itu? Oh itu udah lari pembicaraan abang ini. Enggak, biar nyambung aja kita bang, udah mau maghrib ini, biar kita bersahabat lah. Nggak nyambung itu bang, udah lari gitu. Bukan gini bang, aku yang mau minta sama abang, sesekali abang atur dulu intonasi abang, cara abang ngomong. Bisa omongan abang keras, tapi coba dulu sesekali omongan abang keras, kasar, agak lebih kasar.